Oke, baik Pak Iwan. Kita jumpa lagi dalam sesi coaching bagian yang kedua. Bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, selamat malam. Eh, Kabar saya baik-baik. Oke, baik. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching, nanti kurang lebih 15 menit begitu. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Oke. Nanti minta maaf ketika saya mungkin selama sesi coaching ini mungkin tidak tidak menatap kamera begitu karena saya sambil mencatat poin-poin begitu nanti Pak. Setuju Pak? Tujuh, siap. Oke, baik. Apakah nanti tujuan yang ingin Bapak sampaikan masih sama dengan yang pertama tadi, Pak? Ya, saya ingin melanjutkan eh, hal spesifik atau tujuan yang ingin saya capai di associate coaching yang kedua ini adalah tentang bagaimana saya akan menyiapkan program peningkatan kualitas kompetensi guru-guru saya. Oke, baik. Kira-kira dari apa yang Bapak sampaikan terkait dengan tujuan itu tadi, tujuan spesifik meningkatkan kompetensi guru ini, kira-kira apa dampak positif gitu apabila tujuan itu tercapai gitu? Dampak positif apabila tujuan ini tercapai adalah saya akan punya guru-guru yang secara kompetensi, kualitasnya eh, cukup punya kemampuan dengan kualitas yang dimiliki itu untuk kemudian menjadi pendidik yang terbaik bagi anak-anak didik di sekolah saya. Wow, artinya punya guru-guru yang memiliki kompetensi yang lebih begitu ya Pak. Artinya Bapak memikirkan ketika guru memiliki kompetensi yang diharapkan dan juga yang berkualitas, artinya akan ada peningkatan artinya terhadap siswa-siswa begitu di persekolahan Bapak. Yes, saya yakin dengan guru yang punya dengan guru-guru dengan yang memiliki kualitas kompetensi yang saya harapkan, maka Ya, eh, mereka akan mampu eh, mendorong, akan mampu mengeluarkan siswa kepada kondisi di mana anak-anak itu mencapai versi terbaik dari dirinya. oke. Nah, itu artinya bisa tidak dikatakan bahwa peningkatan kompetensi guru ini artinya dapat juga membawa dampak bagi persekolahan Bapak. Artinya orang akan melihat bahwa oh, sekolah Bapak juga akan mampu, sekolah yang Bapak pimpin atau yang ada di bawah naungan yayasan yang Bapak pimpin ini uh, bisa menjadi salah satu pilihan terbaik begitu Pak. Ya, saya melihatnya secara tidak langsung seperti itu. Tapi fokus saya pada guru-guru saya, tidak Ya, fokus pada atau dampak atau akibat bagi anak-anak itu adalah dampak tidak langsung. oke. Hmm, artinya bagaimana guru-guru ya karena memang eh, hemat kita itu guru-guru yang memang selalu stay di situ ketika guru-guru punya kualitas dan juga punya kompetensi yang diharapkan juga pasti secara otomatis para siswa akan mengikuti begitu ya Pak. Ya, betul. Oke. Menarik sekali Pak. Nah, terkait misalnya dengan tadi dampak positif yang Bapak harapkan itu tadi, nah, misalnya bagaimana dengan guru-guru, misalnya apalagi di sekolah swasta, apakah memang stabil begitu atau memang ada pergantian tenaga pendidik gitu di sekolah setiap tahun ada pergantian-pergantian gitu atau memang stabil begitu sehingga eh, pelatihan kompetensi itu betul-betul bisa berjenjang dan juga berkelanjutan gitu, tidak ganti-ganti guru dan mesti terus melaksanakan pelatihan terkait dengan kompetensi ini. Eh, saya tidak menutup mata atau tidak menafikan bahwa guru punya objektif atau visi yang berbeda. Jadi Ya, misalnya, karena saya tahu bahwa tidak semua punya keinginan atau cita-cita menjadi guru ya, yang ada di sekolah saya. Jadi dia mungkin hanya sebagai batu loncatan, dia ya, hanya sekian tahun akan menjadi guru dan kemudian dia akan keluar pindah profesi dan segala macam memungkinkan untuk itu. iya, iya, Nah, iya. untuk keluar
sekolah swasta kemudian mendaftar ke ASN dan segala macam juga sangat memungkinkan. Ya, Tapi saya tidak mau berfokus di sana. Saya berfokus pada pengembangan pribadi dari guru tersebut atau ya, pribadi orang tersebut. Jadi ya, saya berfokus pada saat mereka ada di tempat saya. ya, Ketika mereka ada di tempat saya, maka saya akan berikan yang terbaik buat mereka untuk pengembangan diri mereka dalam konteks mereka sebagai guru ya. ketika masih di sekolah saya, berarti di sekolah saya, ataupun nanti ketika mereka sudah tidak di sekolah saya, berarti dia akan mengembangkan dirinya di sekolah yang baru di mana mereka akan mengajar. Jadi itu mungkin Pak, sehingga saya tidak Oh, terlalu ya. khawatir dengan Oh, pergantian dan sebagainya. ya. Wow, luar biasa sekali ini, sangat positif sekali Pak. Artinya pemikiran yang seperti ini sangat positif sekali. Artinya Bapak tidak pernah berpikir untung ruginya nanti ketika guru uh, yang di sekolah saya itu tiba-tiba misalnya resign atau memilih pekerjaan yang lain. Berarti pelatihan yang diberikan terkait dengan peningkatan itu Bapak tidak memikir bahwa itu untung ruginya. Yang penting apa yang sudah didapatkan di persekolahan Bapak mungkin juga bisa dia kembangkan di lembaga lain atau di persekolahan lain, begitu ya Pak? Ya, betul sekali. Wow, sangat positif sekali Pak, dan ini juga menjadi aura yang positif begitu ketika Bapak sebagai ketua yayasan punya pemikiran yang luar biasa. Jadi tidak oh, karena memang ketua yayasan itu nanti dah kita latih, dia pergi, Anda lagi di sini. Jadi kadang memikirkan itu, ini juga apa namanya menjadi kesulitan begitu. Ada ketua yayasan yang buat apa kita ngelatih, nanti dah kita latih, dah keluar biaya banyak dengan pelatihan ini, lalu uh, guru itu tiba-tiba nanti dah itu sebulan setelah itu lalu tidak lagi bekerja di kita, ya ngapain gitu, lalu mandek, pelatihan itu tidak berkesinambung, tidak berjalan, bahkan berhenti dan tidak ada program untuk pelatihan. Nah, bagaimana kira-kira Bapak menanggapi ada isu-isu seperti itu Pak sebagai ketua yayasan? Itu orang-orang yang masih transaksional, berpikir transaksional. Saya Ya, memberi A, maka saya memberi 10, maka saya dapat 100 dari orang tersebut. Eh, saya tidak berpikir seperti itu. Satu, yang kedua, orang-orang yang hanya berfokus pada sedikit orang di dalam kelompoknya. Artinya apa? Dia hanya berfokus pada guru-guru yang mungkin jumlahnya sedikit yang dia akan pergi keluar. ya, Nah, saya punya dua pemikiran yang kontra pada itu. Saya berpikir pada bukan transaksional. Saya berpikir pada emotional relationship atau hubungan emosional. Jadi ketika hubungan emosional itu yang dibangun, maka eh, saya sudah memberikan, ya sudah, kita tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Yang membuat saya berbahagia adalah ketika mereka bisa mengembangkan dirinya. Yang kedua, ya, saya tidak berpikir di jumlah yang sedikit, saya berpikir jumlah yang banyak. Tentu, kalau tidak ada kondisi yang luar biasa, saya yakin bahwa yang keluar itu hanya satu dua saja. Masih ya, banyak yang tinggal, Pak. Ya, yang ya, tinggal ini yang diperhatikan saja. Buat saya iya, seperti iya. itu. Wow, luar biasa Pak. Lalu kira-kira tadi dari segi apa nama dampak positifnya, lalu bagaimana caranya untuk pemanfaatan dampak positif itu, artinya strateginya bagaimana Pak? Untuk memanfaatkan dampak positif ini, saya apa ya harus harus memberikan contoh, harus eh, harus menghasilkan contoh-contoh nyata dari model pembelajaran, eh, Mhm. dampak dari guru yang sudah berkualitas tadi ke siswanya seperti apa. Dan itu harus disosialisasikan terus-menerus, harus dikembalikan untuk direfleksikan terus-menerus, sehingga mereka yang melihat itu akan, oh iya, ini toh contohnya, oh ini toh hasilnya. Terus yang belum mau ikut, yang belum masih malas-malasan dan segala macam, akan melihat, oh ternyata ada seperti ini. Dan tidak hanya apresiasi, tidak hanya ada soal penghargaan materi ternyata, tapi didengar aspirasinya, diajak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Itu sebuah hal yang menurut saya merupakan bentuk peningkatan kualitas kompetensi dari para guru juga. Oke, wow, luar biasa sekali Pak. Nah, terkait dengan pemanfaatan dampak positif ini, Bapak sebagai
bentuk dukungan Bapak sebagai ketua yayasan terhadap tenaga pengajar atau pendidik di persekolahan Bapak itu misalnya ada tidak sebuah kolaborasi artinya saling mendukung antar rekan kerja begitu sehingga mereka berkembang punya kompetensi yang sama saling mendukung antar mereka begitu sehingga tidak oh satu merasa bahwa dia punya kelebihan ini lalu yang lainnya merasa minder dan sebagainya ada tidak seperti itu. Ya, saya di level guru saya berusaha untuk selalu punya mekanisme sistem acara yang mengumpulkan mereka secara semuanya. Satu. Ya, Yang kedua, saya selalu cross eh, tim ya. Jadi ketika ada satu proyek tertentu, ada satu kegiatan tertentu, apapun itu kegiatannya, saya selalu berusaha untuk memadukan mereka dalam kepanitiaan bersama. hmm, Apapun kegiatannya, apapun sesederhana apapun kegiatannya. Karena saya ingin melihat mereka, saya ingin mereka itu bisa terbiasa untuk kemudian bekerja sama dengan guru-guru yang lain, dengan rekan kerjanya yang mungkin tidak satu satuan pendidikan. Yang SMP bisa dengan SD, yang SD bisa dengan TK, yang TK bisa dengan SD, dan mereka pun bisa bercampur menjadi satu dalam satu tujuan bersama. Dan itu harus saya biasakan terus-menerus, Pak. oke, wow, luar biasa sekali Pak. Nah, kira-kira eh, dari tujuan yang Bapak sampaikan tadi, ada dampak negatifnya tidak, Pak? Eh, Dampak negatif yang saya rasakan adalah eh, mungkin guru-guru saya melihat bahwa masih melihat ini sebagai tambahan tugas, tambahan pekerjaan. Ya, Eh, Padahal sebetulnya eh, tidak seperti itu. Ini ya, adalah bagian dari peningkatan kualitas yang tidak harus kemudian ditunjukkan dengan tambahnya tugas, tambahnya pekerjaan, dan mereka sudah banyak. Nah, itu ya. yang saya lihat dampak negatifnya. Eh, Baik, artinya ada artinya mungkin bukan mengatakan bahwa guru tidak memiliki kesadaran itu mungkin belum memiliki kesadaran begitu untuk ini tadi bahwa ini oh penting untukku bukan hanya karena diwajibkan di menjadi menjalankan program yayasan dan sebagainya tetapi belum melihat kepada oh saya secara pribadi lepas dari saya seorang pendidik atau saya bekerja di lembaga manapun saya perlu ini untuk meningkatkan kompetensi saya secara pribadi sebagai seorang pendidik. Begitu mungkin Pak ya. Iya, kesadaran belum 100%. Skala satu Oh, sampai 10 buat saya kesadaran mereka mungkin masih di level 6. ya. Ya. Nah, kira-kira terkait dengan ini tadi bagaimana solusinya Pak? Untuk Satu-satunya solusi meminimalisir adalah ya, satu-satunya solusi adalah pro saya harus prima. Pro saya harus apa 100%. Nggak ya, bisa kendor. ya, Pikiran, rasa, ucap, dan laku saya harus sama. Dan itu ya. harus terus. Nggak bisa kemudian kendor sedikit. Wow, oke baik. Luar biasa Pak. Lalu kira-kira dampak yang terjadi dari setiap tadi apa nama sumber daya yang Bapak punya itu kira-kira apa Pak yang dapat dimanfaatkan? Saya melihat eh, dampak dari sumber daya ini ya optimalisasi menurut saya. Saya harus Mhm. mengoptimalkan eh, semua sumber daya yang saya miliki, potensi sumber daya yang saya punyai untuk kemudian saya dorong masuk ke dalam program saya itu untuk ikut bersama-sama di dalam itu. Wow, luar biasa Pak. Nah, kita akan mengakhiri sesi coaching ini dan kira-kira dari sesi coaching ini mungkin ada kesimpulan yang akan Bapak sampaikan kira-kira apa begitu kesimpulannya? Silakan Pak. Di sesi kedua ini saya melihatnya bahwa saya semakin tajam gagasan saya pada peningkatan eh, kompetensi, kualitas kompetensi guru yang ingin saya tuju lebih tajam karena pertanyaan-pertanyaan dari Coach Petrus yang sangat memprovokasi saya untuk mengeluarkan
gagasan-gagasan terbaik, dan itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Itu kira-kira kesimpulan saya. Wow, luar biasa sekali Pak Iwan, dan terima kasih sudah mengikuti sesi coaching pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan juga apa yang Bapak inginkan bisa tercapai dan juga pasti akan menghasilkan guru-guru yang berkualitas, bukan saja untuk diri mereka sendiri tapi juga untuk para siswa terutama, dan juga pasti akan berdampak secara luas dimanapun mereka berada sebagai seorang pribadi begitu. Baik Pak Iwan, terima kasih atas sesi coaching hari ini, dan sampai berjumpa di sesi coaching berikutnya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.